Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina amma ba'du. Segala jenis puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu. Dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuman ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Kifayatul Ghulam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayatul Ghulam halaman 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun yang 13 itu hendaklah dibagi oleh orang yang sembahyang kepada 3 bahagi. Jadi adapun rukun 13, rukun sembahyang menurut kitab yang saya bacakan ini, yaitu kitab Kifayatul Ghulam, 13 rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang 13 terbagi kepada 3. Ini adalah sambungan daripada kemarin. Kemarin ada juga rukun 13 terbagi 3, yaitu qasad, ta'rad, ta'yin. Ini dalam 3 itu dimasukkan lagi ketiganya. Apa yang dimaksud dengan qasad, apa yang dimaksud dengan ta'rad, apa yang dimaksud dengan ta'yin. Maksudnya berarti begini. Jadi rukun 13 terbagi kepada 3. Maksud yang 3, rukun 13 terbagi 3, iaitu qasad, ta'rad, ta'yin, terbagi juga lagi kepada 3. Jadi 3 tadi dinamakan. Inilah yang dinamakan 3. Yang sesudah qasad, ta'rad, ta'yin masuk lagi ke dalam, maksudnya dinamakan apa lagi? Maksudnya memperdalamkan ilmu ni. Jadi kita ulangi. Adapun rukun 13 itu hendaklah dibagi oleh orang yang sembahyang kepada 3 bahagi. Yang pertama adalah ilmu. Ini. Yang pertama adalah ilmu. Dan yang kedua sama. Dan yang ketiga basar. Ini akan ada penjelasannya. Jadi rukun 13 itu terbagi kepada 3, yaitu ilmu, sama, basar. Itu ilmu adalah sifat yang 20. Yang sudah saya jelaskan juga, sifat 20 di masalah bab, di masalah judul sifat 20. Jadi rukun 13, rukun sembahyang yang 13 terbagi juga kepada 3, yaitu kepada ilmu, sama, dan basar. Jadi ilmu artinya mengetahui, sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Maka rukun kalbi itu digantungkan kepada ilmu. Jadi kan ada rukun kalbi. Bagaimana maksudnya rukun kalbi? Rukun 13 terbagi 3. Yang pertama rukun kalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Ini yang rukun qalbi itu
digantungkan, maksudnya disangkutkan kepada ilmu. Rukun qalbi, rukun 13 terbagi 3, iaitu qalbi, fi'li, qauli. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Rukun qalbi itu disangkutkan, maksudnya digantungkan kepada ilmu. Kan ada tadi rukun 13 terbagi 3, iaitu ilmu, sama, basar. Jadi rukun qalbi digantungkan kepada ilmu. Kepada ilmu. Maka rukun qalbi itu digantungkan kepada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala. Sebab sekalian perbuatan hati itu diketahui ilmunya Allah. Kenapa rukun qalbi tadi digantungkan kepada ilmu? Karena qalbi artinya hati. Jadi hati itu digantungkan kepada ilmu karena ilmu itu adalah mengetahui ke mana perjalanan hati. Makanya rukun salat iaitu rukun qalbi artinya hati, digantungkan kepada ilmu. Ilmu itu adalah artinya mengetahui. Hati mengetahui jadinya sama dengannya. Qalbi tambah ilmu sama dengan mengetahui. Kita mengetahui sesuatu dengan hati. Makanya rukun qalbi itu digantungkan kepada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala. Itu yang pertama sudah, rukun qalbi. Rukun qalbi iaitu disangkutkan, digantungkan kepada ilmu. Dan yang kedua, sama. Adapun rukun qauli, yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu digantungkan kepada sama Allah. Sama artinya mendengar. Sebab sekalian perbuatan lidah didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi rukun qauli adalah perkataan. Disangkutkan kepada sama, pendengaran. Seseorang ada yang berkata, ada yang mendengar. Makanya kalau kita mengerjakan rukun qauli harus didengar, wajib diperdengarkan oleh telinga. Rukun qauli ada 5. Yang pertama Al-Fatihah wajib didengar oleh telinga kita sendiri waktu kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keras sekali. Kalau keras sekali terganggu orang lain. Ukuran terdengar telinga kita. Makanya disangkutkan rukun qauli, rukun yang perkataan tadi. Qauli adalah perkataan, disangkutkan kepada sama, mendengar. Kalau tadi qalbi, rukun hati, disangkutkan kepada ilmu, mengetahui. Kalau rukun yang kedua iaitu qauli perkataan, disangkutkan kepada sama. Karena perkataan dan pendengaran itu satu jadinya. Kita ulangi lagi. Dan rukun yang kedua adalah qauli, itu digantungkan kepada adapun rukun qauli itu digantungkan kepada sama Allah, sebab sekalian perbuatan lidah didengar Allah Ta'ala jua. Jadi perbuatan lidah didengar oleh Allah Ta'ala jua. Apa yang kita ucapkan di dalam rukun qauli. Itu rukun qauli ada 5. Yang pertama Fatihah. Yang kedua adalah tahiyat. Kemudian sesudah tahiyat selawat. Kemudian Assalamualaikum. Dan yang pertama adalah takbir. Jadi harus didengar oleh telinga. Kemudian yang ketiga adalah adapun rukun qauli, adapun rukun fi'li itu digantungkan kepada basar Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Jadi yang dia terbagi yang tiga. Yang 3 maksudnya qauli, yang pertama qalbi, yang kedua qauli, yang ketiga fi'li.
rukun qalbi disangkutkan kepada ilmu, iaitu mengetahui apa gerak-gerik hati. Yang kedua adalah rukun qauli, adalah rukun perkataan lidah, disangkutkan kepada sama, iaitu pendengaran. Apa yang diucapkan oleh lidah didengar oleh telinga. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'li adalah perbuatan. Rukun fi'li disangkutkan kepada basar. Apa itu basar? Penglihatan. Apa gerak-gerik kita dalam sembahyang dipantau oleh rukun, oleh basar, oleh sifat basar, basarullah, penglihatan Allah. Makanya gerak-gerik kita semua di dalam solat dipantau oleh sifat basar, oleh penglihatannya Allah. Sebab sekalian perbuatan anggota kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi apa saja perbuatan kita di dalam solat dilihat oleh Allah Ta'ala. Itulah kita ulangi. Yang pertama, rukun 13 terbagi kepada tiga. Rukun 13 terbagi tiga, iaitu qalbi, qauli, fi'li. Kemudian terbagi lagi kepada tiga, maksudnya digantungkan kepada tiga. Rukun qalbi rukun hati digantungkan kepada ilmu. Yang kedua, rukun qauli digantungkan kepada sama, iaitu mendengar. Yang ketiga, rukun fi'li perbuatan digantungkan kepada rukun basar melihat. Qalbi ilmu mengetahui. Kalau seandainya qauli perkataan digantungkan kepada pendengaran. Yang ketiga, fi'li perbuatan digantungkan kepada penglihatan. Seseorang yang bekerja akan dilihat, seseorang yang berbicara didengar, seseorang yang terseret dalam hati mengetahui. Itulah tiga. Jadi kita ulangi. Maka rukun dan rukun fi'li itu digantungkan kepada basar Allah Ta'ala, sebab sekalian perbuatan anggota kita dilihat basarullah. Kemudian daripada sudah diketahui rukun yang 13 itu, dan jika ada sembahyang itu fardu, maka hendaklah dihimpunkan rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'rat, ta'in. Jadi kalau seandainya seseorang itu sudah mengetahui semuanya, maka digantungkan semuanya itu rukun qalbi dan ilmu tadi kepada qasad, sedangkan rukun yang kedua qauli dan sama tadi kepada ta'rat, sedangkan rukun fi'li dan basariyah tadi kepada ta'in. Artinya, arti qasad itu menyehaja sekalian perbuatan sembahyang, yakni rukun yang 13. Sengaja diperbuat, bukan karena dipaksa orang, bukan karena kebetulan dia solat. Memang sengaja keinginan hati, sengaja tanpa ada paksaan, di dalam keadaan sadar dia mengerjakan perbuatan solat. Itulah qasad. Ya, keluar daripada qasad adalah yang lain daripada sembahyang, bukan yang lain. Maksud bukan yang lain, dia semata-mata dia diperbuat itu memang untuk solat, bukan selain daripada solat yang dia perbuat itu. Dan arti ta'rat itu menyebutkan fardu supaya keluarlah sembahyang sunat. Jadi maksud ta'rat adalah menyebutkan fardu. Kalau qasad, usalli saja aku. Kalau seandainya ta'rat, fardu, usalli fardu. Jadi kalau sudah kita ucapkan fardu, maka tidak masuk lagi sunat. Maksudnya kita khususkan fardu. Jadi tidak tergores lagi di hati kita yang bahwasanya kita mengerjakan salat sunat. Khusus fardu. Jadi ta'rat itu menyebutkan fardu di dalam takbir tadi. Jadi di Allah di dalam itu harus ada tiga itu, qasad, ta'rat, ta'in. Jadi jangan sesudah kita letakkan
tangan di lambung, di ulu hati, belum habis niat. Tidak panjang niat, cuma 3 itu saja. Qasad, ta'rad, ta'yin. Dan seandainya kalau yang tangan kita sudah sampai ke antara perut dan dada, itu boleh kita sambungkan lagi seperti makmuman, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Tapi yang sangat wajib untuk kita cantumkan niat dikala takbir Allah, dipanjang lam Allah itu, di situ harus masuk yang 3 ini, qasad, ta'rad, ta'yin. Ini adalah masalah bab niat. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah mana tadi? Yang ketiga, arti ta'yin itu iaitu menyebutkan waktunya. Seperti zuhur saja aku salat, usalli saja aku, itu qasad. Kemudian fardu, kemudian zuhur, itu 3. Sewaktu Allah, di Allah itu kita niatkan terus, saja aku salat fardu, saja aku salat fardu, usalli saja aku, fardu saja aku salat, usalli saja aku salat, fardu terus. Kemudian zuhur itu adalah digolongkan kepada ta'yin. Zuhur ataupun maghrib, asar ataupun maghrib ataupun isya ataupun subuh. Jadi itu yang 3 itu adalah mesti kita gambarkan tergores, karena niat itu tidak panjang. Niat itu adalah goresan hati, tergores. Makanya sebelum kita takbir, jadi mula-mula kita berdiri tegak betul, wajah kita hadapkan kepada sajadah, kepada tempat sujud. Itu sunat hukumnya. Kemudian kaki kita, anak kelingking kaki kita hadapkan kepada kiblat. Itu sunat. Jangan yang kaki kiri terkoyak ke kiri, kaki kanan terkoyak ke kanan. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Yang sunatnya menghadap kiblat. Kita usahakan harus menghadap kiblat. Anak kaki kita. Kemudian telapak tangan kita di paha. Jadi kita ucapkan Allah, mulai A di Allah Akbar, baru kita angkatkan telapak tangan kita hingga ibu jari kita menyentuh ujung tindik telinga, yang tempat dibolongin untuk bikin subang tu, tinting. Ya, sampai di situ. Itu yang sunatnya. Allah, tatkala tangan kita itu di telinga, itu harus habis kita niatkan 3 tadi. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad iaitu saja aku, ta'rad iaitu fardu, kemudian ta'yin adalah tentukan salat apa, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi di dalam takbir itu beserta, maksudnya pekerjaan sekali takbir 3 pekerjaan. Yang pertama berdiri betul, yang kedua tangan kita bergerak, mulut kita mengucapkan, lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita meniatkan. Itu beserta 3 kali itu. Kita usahakan harus beserta. Tangan kita bergerak, mulut mengucapkan Allahu Akbar, dan hati meniatkan. Sudah azan, sudah sampai waktu salat. Wallahu a'lam bisawab. Demi Allah, a'lam yang lebih mengetahui bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal sehingga tidak konsentrasi, dan apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya, sehingga saya salah dalam membaca dan salah dalam penyampaian, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu.
Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.